Allahu Akbar. Mubaliknya yang kuat. Allahu Akbar. Mubaliknya itu yang kuat. Rukuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana begini orang lagi asrama aja untuk melihat sketsa bagaimana di kota Mekah. Jadi namanya masjid Islamiyah, mana ketuanya disponsori oleh ketua BKM, tentu diarahkan remaja ini berangkat ke asrama haji, melihat mana Sofa, mana Marwah, mana Ka'bah, mana Hajarul Aswad, persis kayak di sana. Jangan taunya mana Ipin, mana Upin, ya, Tom and Jerry, itu aja yang tahu. Harus tahu. Nah, kalau kita berangkat ke Mekah, beginilah model Ka'bah itu. Pintu Ka'bah itu seperti ini. Hajarul Aswad yang dicium oleh Nabi, ya seperti ini. Makamnya Ibrahim setentang pintu Ka'bah. Hijri Ismail ini bundaran yang sedikit. Kemudian sa'i lari-lari antara Sofa dan Marwah. Inilah Sofa, ini dan Marwah. Ini Sofa, ini Marwah. Jadi dibawa dulu ke sana namanya masjid. Ya, bisa? Dibawa. Sebelum berakhir 2022. Kalau sudah berakhir 2022, jangan ada yang mau nikah sudah namanya masjid. Ya. Nah, jadi dibawa ke sana. Jadi setelah iqamah, Nabi menyuruh supaya saf dirapatkan. Sawu subuhakum fa inna tasbihatas subuh iqamatus shalah. Sawu subuhakum fa inna tasbihatas saff min tamamis shalah. Itulah Nabi. Belakangan ada imam sholat, habis iqamah bilalnya, hayya 'ala sholati hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu qad qamatis sholat, Allahu akbar Allahu akbar, la teruskan saf. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu imamnya harus dikasih dulu lontong sana dia. Lontong malam. Kan? Diajak dulu itu imam makan lontong, baru dibilang, wah, kalau jadi imam sholat 5 waktu, jangan lagi nida itu panggil orang. Nida itu kalau ada sholat berjamaah, sholatnya sunnah. Sholat sunnah yang berjamaah apa ya? Pertama, sholat tarawih, terus witir, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan, itu semua sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kalau sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, jangan lagi ada jangan lagi ada iqamah, tapi namanya nida. Berdirilah bilalnya. Untuk sholat yang wajib pun seperti sholat janazah sama. As-salatu jami'ah. Boleh. As-salatu jami'ah. Boleh. Salatan jami'ah. Boleh. Kalau ngaji bahasa Arab, jangan mudah menyalahkan orang. As-salatu
جامعة الصلاة على هذا الميت الحاضر رحمكم الله. Apa jawabannya Pak? Dijawab oleh jamaah yang tak mengaji lah. As-salatu la ilaha illallah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya nida. Apa? Nida. Nida itu memanggil dan diiqamah. Kalau salat 5 waktu azan sudah, iqamah sudah, imamnya jangan panggil lagi. Kenapa? Karena sudah berdiri semuanya. Berarti andai ada imam yang membuat as-salatu jami'ah rahimakumullah, itu tidak benar. Dan itu ucapan sia-sia. Pahala tak dia dapat. Malah itu namanya mempermalukan diri sendiri. Banyak yang begitu. Saya kalau misalkan jadi jamaah dibilang imamnya begitu, dalam hati saya, kenapa imam tak belajar? Andai dia belajar, dia tak mau membuat semacam itu, ya. Mudah-mudahan masjid kita, Masjid Islamiyah ini, janganlah ada seperti itu. Kalau ada orang yang datang ke sini, ustaz ceramah, disuruh dia imam, as-salatu jami'ah rahimakumullah katanya, tolong kasih nomor handphonenya ke saya, biar saya telepon itu ustaz. Bukan mau saya marahi, cuma mau saya hubungkan WA saya dengan WA dia. Ya, mudah-mudahan nanti dengan status-status di WA dan lain sebagainya bisa dia saksikan. Karena saya juga dakwah melalui Facebook, saya dakwah melalui WhatsApp, saya dakwah melalui YouTube. Mungkin dengan itu bisa dia sadar secara perlahan. Dan ini pun harus di YouTube kan? Udah pernah masuk ke YouTube? Udah? Cuma di dalam YouTube? Hah? Masuk ke YouTube. Baik, jadi itu jawabannya Pak ya. Yang lain ada lagi Bapak? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi menyikapi yang pertama sering saya jumpai seperti itu di masjid-masjid tersebut. Terus yang kedua, saya pernah menemukan setelah salam sholat berjamaah ini kami menggunakan sholat berjamaah. Yang kedua, setelah pertanyaannya yang kedua, itu salam. Biasanya kalau imam itu mengucapkan kalimat astagfirullah, ini langsung dari alhamdulillah. Ini mohon penjelasannya. Yang kedua, yang ketiga, ini ada polemik juga di kerjaan Pak Ustaz. Karena ada di YouTube itu ada pernyataan entah mungkin orang yang gimana gitu, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kan tercantum ada neraka dan surga. Terus pernyataannya itu cuma pernyataan. Jadi pernyataannya itu kalau pernyataan kan belum pasti. Diumpamakan adalah sebagaimana api, orang nggak tahu api itu mana, ini panas. Nah, setelah dia tahu panas berarti mengetahui itu panas. Perumpamaan seperti itu. Jadi kami ada polemik seperti itu. Cuma saya mencari jalan keluar dari Pak Ustaz, kita saran kalau dalam perdebatan kami bagaimana cara untuk ada teman mendukung ini persoalan yang ada di YouTube itu dari orang apa yang saya pokoknya adalah seperti itu. Dia membenarkan pernyataan bahwasanya neraka dan surga yang ada di Al-Quran itu yang kita imani itu bahwasanya suatu pernyataan kita nggak tahu, tapi inilah dari perdebatan. Mohon saran dan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi di awal sholat
sekarang di akhir sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin menyapu wajah beliau seraya mengucap Asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allahumma adhib 'anni al-hamma wal hazan. Nabi menyapu wajahnya dengan tangan kanan membaca Asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Saya meyakini bahwa tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Dianya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma ya Tuhanku, adhib 'anni al-hamma wal hazan. Jauhkanlah dari saya al-hamma wal hazan. Hamun bingung, hazan sedih. Jadi rasa bingung, galau dengan apa yang akan datang, sedih dengan apa yang akan datang, berduka dengan apa yang sudah berlalu. Itu didoakan oleh Rasul supaya dilindungi Allah darinya. Lalu Nabi beristighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi bukan hanya Astaghfirullah saja, Astaghfirullahaladzim. Boleh Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Yang tak boleh kan di sholat Astaga, itu bukan istighfar, itu keluhan seorang perempuan yang ditinggal oleh cowoknya. Astaga, ditambah lagi kadang-kadang astaga naga, itu nggak ada, ya. Jadi ini ada orang habis sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dia mengucap Alhamdulillah? Karena sudah siap sholat. Tidak ada anjuran untuk mengucap Alhamdulillahirabbil alamin pada saat selesai dari sholat. Kenapa? Karena ada langsung zikir yang diajarkan setelah sholat, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu tidak tepat. Nanti kalau dilawan tempat yang begitu, tak mau menerima itu. Kan tempat nikmat, bisa selesai sholat, Alhamdulillah, ngaji dulu, ya. Yang ketiga, surga dan neraka itu adalah pernyataan. Yang namanya pernyataan, khobar. Khobar itu cakap manusia. Mahtamala sidqa lidatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Kalau kita bercerita, ustaz bercerita, jemaah bercerita, mahtamala sidqa lidatihi jara, ceritanya itu bisa benar bisa tidak. Bapak cerita, ceritanya itu bisa benar bisa tidak. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka, padahal Al-Quran sudah menyebut, dia mengatakan itu pernyataan, maka orangnya murtad. Alif Lam Mim. Dzalikal
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب, sedemikian Alkitab Al-Quran, isi semua Al-Quran. La raiba fi, la syakka fi, tidak ada yang diragukan isi Al-Quran. Semua itu benar, semua itu pasti, semua itu nyata. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, dikasih Allah kelak balasannya surga. Berarti surga ada. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha, kekallah dia di dalam apa? Di dalam neraka. Di dalam neraka kekallah dia. La yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Siksanya tak diringankan oleh Allah, dan siksa untuk dia tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa dia lari dari siksa yang dijanjikan oleh Allah itu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal 'azizul hakim. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Ada neraka. Disebut Allah surga ada, disebut Allah neraka ada. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih setelah membaca fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masiihid dajjal. Rasul meminta perlindungan kepada Allah min 'adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam, menandakan neraka itu ada. Hadis menyebut surga dan neraka ada. Al-Quran menyebut surga dan neraka ada. Tiba-tiba si kawan jenggotnya pun cuma 5-nya, dia bilang surga dan neraka itu hayalan, surga dan neraka itu pernyataan, bisa benar, bisa tidak benar. Apabila dia mengucapkan demikian, murtad, wala syakka fi kufrihi, tidak ada lagi keraguan tentang kafirnya, mestilah dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari keyakinan yang semacam itu. Seperti keyakinan itu bukan hanya sekarang, dari dulu pun itu sudah ada, yaitu orang-orang kafir. Alhamdulillah. Ada lagi Pak? Baik. Maaf sebelumnya Ustaz, saya sedang mau bertanya, tapi saya ingin Ustaz menceritakan, karena saya dengar dari seseorang yang ngomong ke saya, tapi dia nggak menceritakannya. Saya juga nyari sumbernya ke internet, tapi sumbernya nggak jelas. Kisah seorang perempuan yang ingin memadamkan api neraka dan ingin membakar surga, karena dia ingin setiap umat muslim itu hanya sholat untuk Allah, bukan hanya takut ke neraka. Mana dapat? Sumbernya nggak jelas. Kita berbicara yang jelas-jelas saja. Saya belum tahu itu kisah siapa itu.
Intinya tadi kayak mana? Dia seorang perempuan itu memadamkan api neraka dan surga. ingin memadamkan api neraka dan membakar surga. Andaikan ku bisa terbang, engkau kan ku bawa ke bulan purnama. Itu seorang laki-laki yang jatuh cinta, dia bilang begitu. Bagaimana ya? Percaya nggak perempuan? Nah itu tak jelas itu. Bagaimana dia mau memadamkan api neraka, mau membakar surga? Surganya nggak ada api juga. Baik, kita lewatkan itu. Yang begitu-begitu jangan didengar. Ya, ada itu dalam tafsir pun ada cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu dimasukkan oleh ulama tafsir ke dalam tafsiran Al-Quran, cerita Bani Israil itu. Nabi SAW tidak melarang hadithu Bani Israil fala haraj. Kalian ceritakan Bani Israil, tidak ada masalah, tidak ada dosa. Tapi ingat, wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan atas nama saya, kata Nabi, sabda Nabi begini-begini, padahal tidak ada disebutkan oleh Nabi demikian, maka siap-siaplah mendapatkan tempat di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nanti di searching lagi, kalau bisa di searching, dicari lagi itu ceritanya, dari mana sumbernya. Kalau itu disebut hadis yang sahih, saya bisa melacak di hadis yang mana, kitab yang mana. Tapi kalau dia sebut itu dari sumber yang tidak jelas, susah kita untuk melacaknya. Maka yang di internet itu ada yang benar, ada yang tidak. Yang benar ikuti, yang tidak jangan dipikiri. Kenapa? Karena ada orang menulis bagaimana supaya dia terkenal, ditulis yang tidak. Kadang-kadang begitu. Buat video juga demikian, dibuat yang tidak supaya terkenal. Tapi sekarang begitulah, yang tak bermanfaat di video bisa terkenal. Begitu sulit. Apa itu artinya? Begitu sulit. Tahu Habib? Ketua. Pernah dengar lagu Begitu Sulit? Kalau mereka pernah dengar ini, sampai ke luar negeri dia terkenal. Ustadz Iqbal ceramah di Masjid Islamiyah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, sudah 2 tahun, baru 35 kali ditonton. Nah, yang gak bermanfaat itu yang banyak followernya, itu yang dilihat oleh orang. Begitulah di dunia maya. Jadi kita harus menyaingi di dunia maya yang baik-baik. Nah, inilah ramanya masjidnya diharapkan. Tampilkan si bagus, mengumandangkan suara adzan, kemudian dikirim melalui satu channel YouTube. Bayangkan berapa orang kita di jalan musola ini. Saya yakin 75% punya handphone. Setiap handphone pasti ada email, Gmail. Coba disuruh supaya semua yang di jalan musola ini, YouTube dari Masjid Islamiyah, like and share. Jangan lupa subscribe. Kalau begitu, tidaklah Masjid Islamiyah. Ini enggak. Kita yang enggak mau mengangkat nama baik anak kita. Coba semua dibuka, buat di situ di masjid itu channel YouTube-nya Masjid Islamiyah, lalu dibuat pesannya, jangan lupa subscribe,
like, and share. Tekan tombolnya. Kalau nggak bisa ditekan, ludahi tombolnya. Begitu dibuat. Jadi harus bekerja sama. Jadi kadang mau mensubscribe-nya itu nggak mau. Jadi anak-anak kita inilah yang harus bersaing di dunia maya itu. Isi yang bagus-bagus. Kalau kami yang sudah tua-tua ini ladang-ladang aja ini kan. Tak usah lagi kita sibuk dengan dunia itu tadi. Cuma hukum. Nah, jadi intinya saya tidak tahu cerita itu. Cuma ketika saya tangkap ada seseorang yang ingin memadamkan api neraka. Dia ingin membakar surga. Dari situ secara teks sudah kurang tepat didengar, ya. Tapi andai ada referensinya bisa kita lihat apakah itu benar adanya atau hanya sekedar khayal-khayalan saja. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ada keluarga yang sakit. Kenapa yang nggak mau begini Bu? Kan didengar malaikat suaranya. Nah, terus. Jadi dia kamar mandi nggak bisa lagi, di jalan nggak bisa. Megang air itu kedinginan. Jadi dia tayamum selama 6 bulan di tempat tidur. Sangat nggak soalnya? Itu saya tanya. Tayamum adalah cara bersuci apabila pertama air tidak ada. Yang kedua, apabila dia tidak bisa menggunakan air. Kalau alasannya cuma berwudu kena air kedinginan, memang air dingin. Pertama kita lihat dulu si bapak yang tadi sakit atau bukan. Tibalah masa pada orang-orang tertentu yang dibuat Allah kembali lagi dia ke masa anak-anak. Tidak lagi dia bisa mengingat siapa orang yang di depannya. Kalau untuk pikun ini sebenarnya tak pernah harus ditanya ke ahlinya, langsung nampak jelas pikun. Dan pikun itu tidak lagi balik-balik. Kalau sudah pikun, begitulah nanti sampai wafat. Tapi kalau misalkan cuma di akhir-akhir bulannya dia lupa. Kalau sudah di akhir-akhir bulan lupa dia. Ini sebenarnya pas di pangkal bulan kuat ingatannya. Itu belum pikun, namanya lupa, pelupa. Orang pikun lupa, tapi orang lupa belum tentu pikun. Kalau sudah pikun jelas. Perempuan dia kalau sudah pikun, di kampung kami banyak yang pikun. Kenapa? Usianya tua-tua. Sekarang nggak ada lagi yang pikun. Kenapa? Belum sampai saat usia pikun dah mati, cepat mati sekarang ini orang. Kan? Jadi yang pikun itu main tanah ya, main tanah. Di halaman rumahnya dia main tanah. Maaf cakapnya kadang-kadang di sana rumahnya rumah panggung. Di tangganya dia pipis, buang air kecil dia. Nah, kalau sudah kondisi orang seperti itu, tak mana lagi harus kita tanya ahlinya. Ini sudah pikun atau tidak? Karena itu langsung otomatis terlihat jelas. Nah, makanya supaya kita tidak pikun, pertama, jangan dibiasakan tidur setelah asar. Jangan dibiasakan tidur setelah asar. Dan amalannya biasakan baca Quran. Baca Quran, terapi ternyata. Dulu ada seorang ulama bilang, "An-naumu ba'da al-'asri yurithul junun."
siapa yang tidur setelah asar itu bisa membuat orangnya gila. Yang mendengar ini nggak percaya Ustaz itu yang gila tadi. Mulai dia dengar tidur lagi habis asar, asar tidur di asar habis puasa tidur lagi. Kalau tidur di habis asar jam 4:30, bangunnya jam 12 malam. Begitulah terus menerus. Sebulan sudah lebih dia tidur habis asar, bangun tengah malam. Lalu dia lihat, tidaknya gila saya kan? Dia datangi rumah ulama ini. Tok. Begitu dia tidur habis asar, bangunnya jam 1. Tidaknya gila saya. Saya akan sampaikan ke Ustaz. Datang ke mana? Tok. Assalamualaikum. Kiai ini, ulama ini gak tidur malam. Waalaikumsalam. Ada apa? Begini Pak Kiai, dulu pernah bilang siapa yang tidur habis asar dibiasakan orangnya bisa gila. Saya mau menyampaikan kepada Tuhan, saya sudah biasa tidur habis asar, sampai sekarang gak jadi gila saya. Kenapa Tuhan bilang kalau tidur habis asar dibiasakan gila? Lalu ulama ini bilang, sebenarnya yang saya bilang itu betulnya. Mana betul? Saya nggak gila sampai sekarang, saya masih waras kan? Sekarang saya tanya di Anda, kalau Anda waras, nggak gila, coba tengok orang gila betulan. Ada nggak yang ketok-ketok pintu orang tengah malam? Nggak ada. Anda normal nggak Anda? Ini jam 1 datang ke rumah orang ketok-ketok pintu tengah malam di saat orang sudah tidur. Betul saya nggak tidur. Kalau saya tidur kan terganggu saya. Menurut Anda masih waras nggak Anda? Iya kan? Di situ baru dia sadar sebutan ulama ini bukan berarti tidak betulan, tapi hilang kesadaran. Ya, makanya jangan dibiasakan habis asar tidur. Kalau cuma sesekali tak tahan dan itu kan tak masalah. Ini dibiasakan, nanti ikut. Kalau yang ikut itu mau kemana kata orang, ke masjid katanya. Tapi ini dia kedai kopi. Itu sudah linglong orang ikut. Mudah-mudahan kita yang di sini jangan ada yang ikut. Amin ya Rabbal. Kepada ibu hati-hati ya. Salah satu pemicu pikulnya suami ketika istri sering memarah-marahi suami. Jadi ibu, kami mohon jangan marah-marahi suami. Ya. Siapa yang suka memarahi suaminya, bisa-bisa suaminya pikul itu. Hati-hati. Ya. Ibu ada yang pernah memarahi suami? Ini harus dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kalau ada yang sering, jangan lagi ibu ya, nggak boleh memarahi suami, ya, tak boleh memarahi suami. Kalau gimana kalau suami marahi istri itu tak marah saja berarti. Protes dari ibu tadi. Gimana kalau suami memarahi istri? Ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia bersama dengan Nabi 10 tahun di rumah Nabi. Kalau Nabi misalkan berangkat sediain sandalnya, mau berwudu sediain. Karena kata ibunya Anas bin Malik, ya Rasulullah, doakanlah anak saya ini supaya murah rezekinya, panjang umurnya. Didoakan Nabi, dikabulkan Allah. Usianya lebih dari 100 tahun, rezekinya pun dilapangkan oleh Allah. 10 tahun berkhidmat Anas bin Malik di rumah Nabi. Lalu ada orang bertanya, saudara Anas bin Malik, ya,
Anda lama dengan Nabi, di rumah Nabi lama Anda. Saya mau bertanya, bagaimana sih kehidupan di rumah Rasul? Di rumah Rasul, kepingin orang itu tahu bagaimana kehidupan di rumah tangganya Rasul. Kata Anas bin Malik, saya 10 tahun di rumah beliau, sekalipun tidak pernah saya dengar suara Rasul kuat ke istri. 10 tahun. Kalau bapak terkejut, bayangkan istri. Terkejut gak dibantai? Istri itu lembut sekali hatinya. Makanya perempuan itu, innal quluba idza tanafara ruttuha itu sujadi kasruha la yubaru. Pepatah Arab sebenarnya bukan hati perempuan saja. Semua hati kita ini ada titik kelembutan dan kekasih sayang. Maka kalau kita sayang dengan seseorang, cinta dengan seseorang karena Allah, apabila hati-hati kita gores hati orang, idza tanafaru Tuhan, apabila kasih sayang yang dicurahkan dengan sepenuhnya itu dikhianati, mithlu zujadi kasruha la yubaru, sama seperti kaca itu, kalau sudah pecah takkan lagi itu kaca bisa normal kembali. Maka jangan pernah menyakiti hati orang. Jadi jawaban Anas bin Malik ini luar biasa, menandakan Rasul dengan istrinya lembut, dengan anaknya sayang, dengan menantunya juga peduli. Maka Rasul untuk anak dan istri menantunya dibangunkan, bangun, sholat. Berarti bapak yang sudah punya menantu jangan segan membangunkan menantu. Kenapa? Karena Rasul juga mempraktekkan membangunkan menantu putri beliau untuk beribadah. Jadi seorang suami jangan jadi marah. Ini Ustadz yang ceramah ini bilang nanya yang bisa ini. Ustadz sebenarnya pernah gak marah dengan istri? Saya gak pernah marah. Cuman kadang-kadang agak kuat suara saya. Karena saya kuat suara saya. Cuman saya berusaha jangan marah. Kenapa? Kalau marah itu api. Ya, dulu ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Ya Rasul, tolonglah nasihati saya. Nabi tahu yang datang itu bagaimana karakternya. Itulah luar biasanya Nabi. Ketika ada orang bertanya, meminta nasihat, meminta fatwa kepada Rasul, itu Rasul sudah tahu karakter orang. Maka datang seorang sahabat, ya Rasul, kasihlah kepada saya nasihat. Rasul bilang, datang jangan marah. Farad dan mirad, diulang oleh Rasul berkali-kali. La taqtu, jangan marah. La taqtu, jangan marah. Itu aja. Jangan marah. Karena Rasul tahu yang datang ini suka marah. Karena kalau kita sudah marah, emosi, tidak karena Allah, ini yang membuat gelap, hitam. Akhirnya jabatan tinggi bisa nanti digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang. Tembak katanya, tembak. Siapa itu? Tahu juga Bapak ya? Lewat. Nah, Lewat di beranda. itu terjadi kenapa? Karena emosi. Ada yang mau manas-manasi. Coba dengan hati ini, pikiran ini, nanti itu akan selesai dengan baik, dapat solusinya. Kalau emosi itu tidak melahirkan solusi.
malah dia akan membuat runyam masalah. Jadi jangan marah. Kata Rasul, jangan marah. Fawad tada biroran. Tapi ada saatnya marah. Dalam hadis disebutkan, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, panjang namanya, orang Padang dia, sama kayak cepat tuh ya. Saya juga orang Padang bola. Jadi kata Buya Hamka, kalau tidak marah seseorang agamanya laginya dicaci maki, maka tukar saja baju itu dengan kain kafan. Apa maksudnya? Kalau ada orang agamanya dicaci, dihina, tuannya, rasulnya diremehkan, biasa saja dia. Lebih baik Anda mati daripada hidup, tidak marah melihat kemaksiatan itu. Berarti ada saatnya kita marah. Ada saatnya kita marah. Kalau misalnya remaja masjid ini disuruh bagaimana supaya kalian baik-baik, bagaimana supaya kalian soleh dan solehah, tiba-tiba ketahuan ada di antaranya sedang ngelem. Satu di antaranya di belakang ini. Bolehkah kita marah sama itu? Boleh. Jangan kita mau berapa kali lagi kayaknya. Harus marah dia. Kenapa? Marahnya tadi wa lillahi ta'ala. Wa anka lillahi ta'ala, menikah karena Allah Ta'ala. Kalau istakmala iman, itulah tanda orang imannya sempurna. Tapi kalau misalkan istrinya baik, cuman karena dia minta kopi, lama datang kopinya, langsung marah, ditunjangnya pintu, istrinya pun didorongnya sampai keluar. Jangan, itu tadi RT. Siapa artis yang tadi RT belakangan ini? Pura-pura nggak tahu. Tahu ya saya, pura-pura nggak tahu. Nah, jangan semua. Saya senang melihat remaja masih aktif seperti ini. Ada moderatornya, ada yang baca Quran, ada seri tilawahnya. Saya berharap supaya kalian tampilnya membahagiakan orang tua. Tampil saja anak-anak orang tua kita. Saya gini dulu, tampil aja saya ceramah waktu di pesantren. Tidak nyampe ceramahnya, cuma tampil aja. Saya lihat mata ayah dan ibu saya seolah mengalir air mata, tapi di dalam saya bisa memahami. Ya Allah, anakku sudah berani di depan. Mudah-mudahan dia sukses. Itu saja. Ini kalian ini senang kali orang tua ayahnya, maka dia senang. Maka tampillah yang baik. Cuman hasilnya jelek. Ya, teruslah jadi orang yang baik, terus jadi orang yang soleh. Jadi yang membidangi remaja masih ini motivasi, ditukar-tukar. Pekan depan siapa? Pekan depan siapa? Dan diaktifkan di sosial media supaya dia lihat, oh kayak ini rupanya saya tampil. Itu jadi motivasi buat dia. Ya, baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ceramah beserta doanya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani selama pengajian berlangsung tidak ada sia-sia dan membawa hikmah yang besar bagi kita sekalian. Demikianlah pengajian malam hari ini. Apabila ada salah kata, tutur perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun.
Adik kecil memanggil ayah, ayah berjalan tersandung batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.